Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-121 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mari jemaat dikasihi oleh Tuhan, dengan keyakinan ini kita akan bersama-sama menghadap kepada Tuhan kita, memuji memuliakan namanya, mendengarkan suaranya. Mari kita bersama-sama beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau datang untuk beribadah. Tuhan yang melayakkan setiap kami. Kami tahu seharusnya kami tidak layak untuk datang menghampiri Engkau. Di dalam hidup kami ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hanya karena anugerah Tuhan kami boleh datang beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin kami pun ada di dalam anugerah Tuhan. Dan Engkau akan memimpin setiap kami. Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk bisa beribadah dengan baik. Dan ibadah ini kami rindu kami berikan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita masih boleh beribadah, semua hanya karena anugerah-Nya. Dia yang telah melayakkan setiap kita untuk boleh datang menghampirinya. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Dia adalah Allah pencipta segalanya. Tapi Dia adalah Allah yang juga mengasihi kita. Dia Allah yang menebus setiap kita orang-orang yang berdosa ini. Dia adalah Allah yang sekarang berkuasa di surga. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita puji dan sembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mazmur 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan
Kalau Dia adalah Tuhan, pencipta, penebus, dan penolong kita. Bahkan Dia juga berkuasa atas bumi dan surga. Lalu kenapa kita khawatir akan hidup ini? Kenapa kita merasa beban hidup kita begitu berat? Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian. Bukan hanya hari ini, tapi di sepanjang kehidupan kita. Kita mau selalu memuji Dia. Kita mau selalu mengandalkan Dia. Karena Dia kuat dan Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Mari kita nyanyi pujian bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kalau saat ini hati kita penuh dengan sukacita, berikan senyuman kepada orang di samping kita, kepada anggota keluarga yang ada di rumah kita. Kita mau bersama-sama bersukacita karena kita punya Tuhan yang kuat yang akan menolong kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Di masa pandemi ini tentu ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Masalah pekerjaan, studi, relasi, pelayanan, dan mungkin banyak hal yang lain. Mungkin kita bingung, PSBB, new normal, dan entah apa yang akan terjadi nanti. Marilah kita datang kepada Dia, kepada Tuhan. Dia yang akan menghibur setiap kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, aku baru setiap waktu, suara apapun tak Kita betul-betul perlu Tuhan. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Dia juga Tuhan yang akan menolong kita ketika kita menghadapi godaan iblis. Mari kita terus berserah hanya kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan. Tuhan, aku perlu Kau dekatku bila
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, tiba waktu bagi kami untuk mendengar kebenaran yang sejati. Penuhi kami dengan Roh-Mu agar kami boleh dicelikan, sehingga kami dapat mengerti apa yang sedang terjadi dan bagaimana kami hidup. Supaya kami tidak menjadi bebal dan bodoh, tetapi menjadi arif yang tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi boleh serupa seperti-Mu, yang boleh mengerti apa yang baik dan apa yang sempurna. Tuhan sertai setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kangen gak sama saya? Ya rasanya udah lama ya gak berjumpa, hampir 3 bulan kita ibadah online. Atau kangen sama saya? Atau mungkin lebih tepatnya masih kenal gak sama saya gitu ya. Kalau masih ingat dan kangen, jemaat sekalian boleh tekan tombol jempol atau kasih komen di bawah ini. Enggak ya, bercanda. Cukup ikut ibadah sampai selesai. Tapi kalau boleh ya enggak apa-apa gitu ya. Dan mungkin bagi jemaat sekalian ada yang baru pertama kali bergabung, kami sangat welcome dan kami sungguh bersyukur jikalau channel kami ibadah, khotbah, kami boleh memberkati jemaat sekalian. Mari di dalam bagian ini, hari ini, khotbah hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bisa peduli, untuk bisa aware dengan keadaan kita hari ini. Sehingga kita sebagai gereja, orang percaya kita dapat melakukan sesuatu sesuai panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, mari coba kita melihat apa yang sedang terjadi dengan dunia kita hari ini. Kita tahu bahwa dunia kita adalah dunia yang sedang puber. Yaitu mengalami perubahan dan perubahan itu tidak bertahap tetapi berubahnya begitu cepat dan sangat drastis sehingga membawa kita kepada sebuah keadaan yang disebut new normal. Kita memasuki keadaan yang disebut new normal. Nah, apa itu new normal? New normal adalah hidup dengan cara yang baru. Nah, jemaat sekalian sebenarnya sebagai orang Kristen istilah new normal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kenapa? Karena ketika Yesus menebus kita, maka kita sejatinya menjadi manusia yang hidup dengan cara yang baru. Namun new normal yang di sini, yang saya maksudkan bukanlah new normal di dalam kekristenan, tetapi kita melihat new normal di dalam dunia, gitu ya. Berkaitan dengan new normal dunia apa yang membedakan? Kenapa kok disebut new normal? Kenormalan yang baru, hidup yang berbeda, hidup yang baru, cara hidup yang berbeda, cara hidup yang baru. Nah, apa sih emang bedanya? Nah, yang pertama kita bisa melihat di dalam new normal keadaan yang akan kita masuki dan sebenarnya sedang kita masuki. Di sana kita melihat bahwa apa? Kita tidak lagi bisa melihat senyuman karena diganti dengan masker. Bahkan mungkin kita tidak lagi membawa parfum, kita lebih membawa hand sanitizer gitu ya. Kalau kita masuk biasanya kita mesti melewati metal detektor, sekarang ganti apa? Kamar, disinfektan, dan mungkin pistol pengukur suhu, itulah yang menyambut kita. Kita sadari di dalam new normal, kita mulai merasakan bahwa tidak ada kontak fisik, bahkan tidak ada percakapan tatap muka secara langsung. Semuanya serba online dan digitalisasi. Kita lihat belanja, kemarin saya sempat belanja di suatu tempat, itu sudah nggak pakai uang, pakai digital gitu ya. Lalu kita lihat sekolah sudah pakai online, bahkan gereja kita sudah 3 bulan kita online, bahkan di dalam pekerjaan kita semuanya serba online dan digitalisasi. Sehingga kita menyadari bahwa dulu ketika kita melihat dunia digital kita memiliki moto apa? Yaitu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dan ternyata itu beneran terjadi. Kita dengan orang yang dekat saja, kita nggak bisa langsung. Kita memakai teknologi. Sungguh benar-benar itu terjadi, gitu ya. Bahkan saya ketika pernah berkunjung ke rumah emak saya pun begitu susahnya. Malah diomelin, nggak bisa berkunjung. Jadi anak saya barusan lahir 1 bulan. 1 bulan itu barusan bisa saya tunjukkan ke emak saya. Jadi waktu lahir beberapa minggu nggak bisa. Dimarahin, ketika datang dimarahin. Bayangkan begitu susahnya, gitu ya. Intinya new normal memberi kita batasan di dalam jumlah dan jarak.
tidak lagi boleh dalam skala yang besar mulai dibatasi, bahkan kita tidak boleh berdekatan, ada jarak yang memisahkan kita. Kita terpaksa ikut kalau kita mau survive. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita mesti ikut. Nah, begitu juga ketika kita melihat new normal. Mau nggak mau, sebentar lagi gereja pun, ya ini sedikit bocoran, gereja pun akan dibuka. Namun tidak semua dapat masuk, ada perbatasan, ada batasan jumlah. Karena itu saya sampaikan ketika kita tidak diizinkan masuk, jangan kecewa. Karena kita mesti mengikuti protokol, ada batasan dalam jumlah. Bahkan kalau kita pun hadir, kita bisa datang ke gereja, itu pun kita akan terasa berbeda dengan biasanya. Kita dibatasin oleh jarak, kita mungkin harus saling membelakangi, kita tidak boleh banyak ngobrol, dan masih banyak lagi. New normal tanpa kita sadari pun sebenarnya sedang mengancam yang namanya kebersamaan dan kedekatan. Ada batas jumlah orang. Makanya akhirnya apa? Kita tidak lagi bisa bersama-sama. Biasanya 10, sekarang cuma bisa berlima. Ada batasan dan mungkin ada jarak. New normal mengancam kebersamaan dan kedekatan. Digantikan dengan sebuah kesepian dan eksklusivisme, kesendirian. Matius 24 ayat 12 sesungguhnya pernah menyampaikan jemaat sekalian bahwa di akhir zaman kasih itu akan menjadi semakin dingin. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah melihat keadaan kita hari ini, apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Nah, Wahyu pasalnya yang ke-1 ayat ke-3 mengatakan, Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki satu kitab yang mengatakan segalanya, sebuah kitab yang membukakan kita tentang keadaan yang akan terjadi ke depan, yaitu kitab Wahyu. Kita sungguh bersyukur ketika kita memiliki kitab ini, sehingga ketika kita membaca, ketika kita membaca, itu bukan untuk menakutkan kita, tetapi membuat kita bisa prepare tentang apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Saya ajak kita membuka Wahyu 3, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-22. Wahyu 3, ayatnya yang ke-14 sampai ke-22. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku atau tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, kita melihat tentang Laodikia, apa yang disampaikan Alkitab mengenai keadaan hari ini. Nah, saya mengajak kita melihat dari jemaat Laodikia. Saya ingin kita melihat, memahami bagian ini terlebih dahulu dan mengapa Laodikia, apa kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, yang pertama, kita melihat bahwa Laodikia itu sebenarnya adalah salah satu dari 7 gereja yang mendapatkan surat. Nah, menurut penafsiran 7 gereja yang mendapatkan surat ini ditafsirkan adalah 7 periode gereja di dalam keadaan akhir zaman. Jadi gereja ini mengalami 7 periode dan gereja Laodikia ini adalah gereja yang terakhir. Jadi keadaan yang terakhir sebelum Tuhan datang. Tetapi bagi saya sendiri,
saya menafsirkannya lebih kepada 7 gereja ini mewakili 7 masalah gereja pada akhir zaman. Jadi ketujuh surat ini kepada gereja itu menggambarkan, ditafsirkan sebagai 7 masalah gereja pada akhir zaman. Nah, mengapa Laodikia, jemaat sekalian? Gereja Laodikia adalah gereja yang dicela habis-habisan. Nah, kalau kita membandingkan dengan 6 gereja yang lain, gereja Laodikia ini adalah gereja yang sama sekali tidak ada sisi positifnya. Jadi benar-benar negatif dan Tuhan itu mencela habis. Gitu ya, di sana dikatakan, aku tahu pekerjaanmu dan aku mau memuntahkan kamu. Gitu ya. Nah, apa masalahnya sehingga Tuhan begitu marah, Tuhan begitu mencela dan Tuhan ingin memuntahkan gereja Laodikia? Masalahnya adalah di sana dikatakan karena gereja Laodikia adalah gereja yang suam kuku. Nah, kalau kita melihat keadaan Laodikia itu sebenarnya sama. Jadi suam kuku. Jadi di atas Laodikia itu adalah sumber air panas dan di bawah kota Laodikia itu adalah air dingin. Dan kota Laodikia itu mempertemukan air panas dan air dingin. Sehingga akhirnya apa? Airnya itu suam kuku. Gitu ya. Jadi keadaan gerejanya itu sama dengan keadaan kotanya. Mereka memiliki air yang suam kuku. Nah, mengapa Tuhan marah? Karena suam kuku itu berarti tidak berguna. Tuhan katakan, alangkah baiknya jika engkau panas, alangkah baiknya jika engkau dingin. Tetapi engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Engkau suam kuku. Artinya apa? Yaitu gereja Laodikia adalah gereja yang tidak berguna, gereja yang tidak berdampak. Itulah kenapa Tuhan marah. Jadi seperti garam tetapi nggak asin. Seperti penerang, seperti lampu tetapi tidak terang. Itulah arti dari suam kuku. Gereja Laodikia adalah gereja yang tidak berguna, gereja yang tidak berdampak, gereja yang tidak memberikan apa-apa di dalam keberadaannya. Nah, selanjutnya dikatakan mengapa? Kita bertanya mengapa kok gereja ini tidak berdampak? Kenapa gereja ini suam kuku? Nah, di sana kita dapat mengetahui karena gereja ini sebenarnya serupa dengan dunia. Nah, serupa dengan dunia ini di mana? Dikatakan di sana karena kamu menganggap dirimu kaya dan kamu tidak mementingkan apa-apa. Selain kota yang suam kuku, yang airnya suam kuku, gereja Laodikia ini sebenarnya adalah gereja yang kaya jemaatnya. Kenapa? Karena kota Laodikia ini adalah kota yang kaya. Perbankannya bagus, pendidikannya bagus, penghasil wol, penghasil pakaian, lalu juga penghasil obat-obatan. Tetapi nyatanya kerohanian mereka itu berbanding terbalik dengan apa yang tampak di luar. Di sana dikatakan apa? Tetapi kamu tidak sadar bahwa kamu sebenarnya apa? Melarat, miskin, telanjang, dan buta. Jadi berbanding terbalik. Itulah kenapa gereja Laodikia itu tidak berdampak. Karena gereja yang serupa dengan dunia, gereja yang mementingkan materi daripada rohani, kaya secara materi tetapi miskin secara spiritual, juga gereja yang sombong, merasa hebat, dan tidak sadar diri. Bahwa sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya, mereka buruk. Tuhan tahu pekerjaan mereka. Dan dikatakan di sana bahwa mereka sebenarnya melarat, miskin, telanjang, dan buta. Itulah gereja Laodikia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa kaitannya dengan kita hari ini? Apa kaitannya gereja Laodikia dengan gereja pada hari ini? Nah, kita perlu merefleksikan, apakah keberadaan kita sebagai gereja itu memberi dampak positif atau justru memberi dampak yang negatif atau tidak berdampak sama sekali? Suam kuku seperti Laodikia. Nah, kita perlu refleksi dari gereja Laodikia, kita kaitkan dengan gereja kita hari ini sebagai orang percaya, kita mesti refleksi. Apakah keberadaan diri kita sebagai orang Kristen itu memberikan dampak yang positif di dalam kehadiran kita bagi orang lain, bagi sekeliling kita? Kita memberikan dampak yang positif enggak? Atau sebaliknya, kita justru memberikan dampak yang negatif atau sama sekali tidak memberikan dampak apapun? Suam kuku seperti Laodikia. Dalam arti apa? Kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu tidak berdampak. Gereja tidak berdampak. Jadi gereja hadir, tetapi ketika zaman ada permasalahan,
Gereja nggak ngerti, mesti ngelakuin apa. Itu menunjukkan bahwa gereja itu suam-suam kuku. Gereja tidak berguna, gereja tidak berdampak. Karena gereja tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah mengapa di dalam keadaan hari ini, ketika kita kemarin menghadapi pandemi dan hari ini kita memasuki new normal, kita tahu nggak sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus melakukan apa? Kalau kita tidak tahu, berarti sebenarnya kita adalah gereja yang suam-suam kuku. Kita tidak berguna. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sepele. Karena kita tidak pernah memperhatikan yang penting. Mirip sama gereja Laodikia. Nah, coba saya tanya, di dalam masa pandemi dan dalam masa new normal, apa yang sebenarnya kita sedang gumulkan, apa yang sebenarnya sedang kita khawatirkan? Nah, apa yang kita gumulkan, apa yang kita khawatirkan biasanya menunjukkan apa yang penting dalam hidup kita. Nah, kira-kira apa? Apa yang menjadi pergumulan jemaat sekalian selama pandemi dan dalam memasuki new normal? 3 besar. Yang pertama, kesehatan. Kita bergumul. Ya apa? Gitu ya. Ya apa kita supaya tetap bisa sehat gitu ya. Apalagi Surabaya, zona hitam. Kita mikir, itu yang menjadi pergumulan kita gitu ya. Yang kedua apa? Perekonomian. Itu yang kita gumulkan, itu yang kita pikirkan. Waduh, pembatasan, ada yang harus dirumahkan, harus sudah diberhentikan, harus cari kerja lagi gitu ya, kerja lain maksud saya. Nah, dan yang mungkin itu kebanyakan kita sebagai orang dewasa mikirnya 2, ekonomi atau kesehatan. Nah, kalau kita anak remaja atau anak muda, yang ketiga adalah apa? Bosan di rumah. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi pergumulan kita. Aduh, aku bosan, aku mau ngapain apa ya? Mau lakuin apa ya? Itu yang kita pikirkan, itu yang kita gumulkan. Aduh, besok mau makan apa? Besok aku harus kerja di mana? Cari kerja di mana? Besok aman gak ya? Gitu. Itu yang kita pikirkan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ada gak yang khawatir dengan kerohanian? Selain hamba Tuhan dan pengurus, ada gak yang memikirkan kerohanian? Waduh, gereja tutup. Gimana ya nanti kerohanianku? Ada gak yang mikir seperti itu? Bukan ketiga hal itu yang kita pikirkan. Aduh, bosen rek aku di rumah. Aduh, ekonomi ya apa ya? Aduh, kesehatan gimana ya? Tetapi ada enggak yang khawatir dengan kerohanian? Atau mungkin justru kita berpikir, wah kesempatan nih gitu ya. Tidak merasa berdosa karena enggak ke gereja gitu ya. Atau mungkin ada yang berpikir, ya nanti enggak lama ya buka lagi kok, pasti buka gitu ya. Dan kemarin saya sempat telepon beberapa jemaat, beberapa teman remaja maksud saya. Banyak dari mereka yang saya tanya, saya telepon saya tanya, kalian ibadah enggak? Banyak dari mereka yang tidak beribadah. Dan saya harap semoga hari ini Roh Kudus menggerakkan orang-orang, baik yang sudah lama enggak ibadah online, juga teman-teman remaja bisa ikut ibadah hari ini. Dan bagi kita yang mengikuti ibadah online, setia mengikuti ibadah online, saya katakan selamat ya. Tetapi saya bilangin itu tidak cukup. Perhatikan. Bagi setiap kita yang mengikuti ibadah online, itu tidak cukup. Bayangin, yang ikut ibadah online aja saya bilang gak cukup. Apalagi yang tidak pernah ikut ibadah, celaka. Jemaat sekalian, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ibadah online itu jelas. Ibadah online itu tidak sama dengan ibadah offline, ibadah biasanya. Ketika kita mengikuti ibadah online, kita terasa dibatasi. Dan kita dihambat, bahkan mungkin bisa menghentikan pertumbuhan rohani kita. Kita tidak ada relasi, kita tidak ada persekutuan. Bahkan kita tidak ada pelayanan mungkin. Bahkan lama-lama kita bisa bosan. Bukankah itu membatasi, menghambat, dan mungkin mematikan kerohanian kita. Itulah kenapa kalau hari ini kita bisa ibadah online, saya ajak kita untuk ibadah sama-sama. Jadi jangan ibadah sendiri-sendiri. Oh, anak ibadah sendiri, kita orang tua ibadah sendiri. Jangan. Kita harus ibadah sama-sama. Karena esensi dari gereja itu adalah persekutuan. 2-3 orang berkumpul minimal. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri persekutuannya di mana? Itulah mengapa saya ajak kalau kita ibadah, kita bareng-bareng keluarga kita. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah secara khusus, kita peluk mereka, kita doakan mereka langsung di dalam ibadah itu. Itu sungguh memberkati setiap kita. Kita harus ingat,
di akhir zaman, yang pertama kali dihancurkan itu adalah pusat kerohanian. Gereja yang diruntuhkan. Jadi kita sungguh mesti benar-benar aware dengan keadaan kita hari ini. Nah sekarang apa yang perlu untuk kita? Tadi saya katakan, kalian sudah ibadah, tetapi itu tidak cukup. Nah apa yang perlu? Gitu ya. Di sana dikatakan, Tuhan mengatakan kamu itu melarat, buta, dan telanjang. Karena itu aku menasihatkan kamu untuk membeli daripadaku. Jadi tidak cukup. Kita perlu apa? Membeli 3 hal. Gitu ya. Ada 3 hal yang harus, 3 barang yang harus kita beli dari Tuhan. Nah sebelumnya, kenapa kok dikatakan belilah daripadaku? Gitu ya. Kenapa dikatakan harus membeli? Emang kita bisa beli ke Tuhan? Gitu ya. Kenapa harus membeli? Nah kita harus sadari sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen itu terdiri dari 2 hal, jemaat sekalian. Menjadi orang Kristen itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah menerima Kristus. Dan yang kedua adalah mengikut Kristus. Kalau kita tidak menerima Kristus, jelas kita bukan orang Kristen, kita bukan orang percaya, kita tidak menerima Tuhan. Gitu ya. Tetapi kalau kita menerima Kristus, tetapi kita enggak mengikut dia, sama saja. Kita bukan orang Kristen. Karena Kristen adalah Kristus kecil, pengikut Kristus. Jadi menjadi orang Kristen itu terdiri dari 2 hal. Menerima Kristus dan mengikut Kristus. Nah kalau menerima Kristus, itu Kristus yang bayar kita. Kristus menebus kita dari dosa, membayar kita dari dosa, supaya kita bisa menerima dia. Nah Kristus yang bayar kalau menerima Kristus. Tetapi kalau mengikut Kristus, kita yang harus bayar. Gitu ya. Apa harganya? Berapa harganya? Apa harganya? Yaitu pikul salib dan sangkal diri kita setiap hari. Sederhananya apa? Yaitu ketaatan. Kalau menerima Kristus, berbicara tentang penebusan Kristus, Kristus yang bayar. Tetapi kalau mengikut Kristus, kita harus taat, kita yang bayar harga. Mengikut Tuhan itu bayar harga, jemaat sekalian. Jadi itulah dikatakan mengapa kita harus membeli. Nah ada 3 hal yang harus kita beli. Yang pertama adalah emas. Nah apa itu emas? Tidak ada hal yang lebih berharga daripada iman yang bisa menyelamatkan kita. Yang paling berharga di dalam hidup kita itu adalah iman kepada Kristus. Karena kalau kita tidak mempunyai iman, kita tidak bisa diselamatkan. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Dan untuk bisa punya iman, maka apa? Kita harus taat kepada rencana Allah. Saya ulangi, untuk bisa punya iman, yaitu emas, kita harus taat pada rencana Allah. Jadi kita bayar harga ketaatan dalam rencana Allah. Dan ini sebenarnya sudah dikhotbahkan di dalam seri paradoks yang disampaikan Pak Henry. Jadi berbicara tentang bagaimana kita itu sabar menderita di dalam penderitaan. Itulah iman. Jadi ketika kita sabar di dalam penderitaan itu akan kita akan melihat, oh ternyata ini loh maksud Tuhan. Dan ketika kita tahu rencana Tuhan itu membuat kita memiliki iman. Oh dulu aku pernah ngalami ini. Maka aku percaya Tuhan akan menolong aku sekarang. Nah itu yang penting. Gitu ya. Taat kepada rencana Allah. Itu hal yang pertama. Barang pertama yang harus kita beli. Ketaatan kepada rencana Allah. Menghasilkan iman. Dan yang kedua yang harus kita beli adalah pakaian. Nah apa itu pakaian? Nah untuk memudahkan, gampang. Kita melihat dosa itu membuat manusia telanjang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang terjadi apa? Mereka melihat, mereka malu. Kenapa? Karena mereka telanjang. Gitu ya. Jadi pakaian itu berbicara tentang kekudusan hidup. Dan untuk hidup kudus, untuk bisa punya pakaian hidup yang kudus, maka kita harus taat kepada perintah Allah. Betul enggak? Apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa, yang membuat mereka telanjang? Karena mereka enggak taat perintah Allah. Tuhan bilang jangan makan. Tetapi yang mereka lakukan apa? Makan. Dan ketika mereka melanggar perintah, mereka makan. Akhirnya apa? Malu, telanjang. Kemuliaan Allah yang menutupi diri mereka itu lenyap. Sehingga mereka melihat diri mereka telanjang. Pakaian itu berbicara tentang kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup yang kudus itu dapat kita peroleh dengan mentaati perintah Allah.
Hidup kudus itu bukan karena kita melakukan segala ritual keagamaan. Tuhan pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada orang Farisi, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Bayangin, orang Farisi itu ritualnya kurang hebat seperti apa. Tetapi Tuhan bilang apa? Kalau hidup keagamaan tidak lebih baik. Apa yang membedakan Farisi dengan kita? Yaitu apa? Ketaatan. Apa yang membuat Farisi itu ditolak? Bukan karena ritualnya, tetapi apa? Karena mereka tidak mentaati hukum Allah, perintah Allah, gitu ya. Jadi mereka dikatakan apa? Mereka melakukan ini, tetapi membatalkan yang ini. Nah, itu celaka, gitu ya. Jadi untuk bisa memiliki hidup yang kudus, maka kita harus bayar harga, hidup dalam ketaatan akan perintah Allah. Kalau Tuhan suruh bagi. Kalau Tuhan suruh ampuni. Kalau Tuhan suruh datang. Nah, itulah kekudusan hidup, yaitu ketaatan kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, di sana dikatakan apa? Berilah salep, obat mata ya. Nah, obat mata ini berbicara tentang kebenaran. Bagaimana kita bisa melihat secara benar. Matius pernah mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Kita lihat hari ini, kita itu begitu buta. Karena apa? Karena dunia ini, kebenaran pun tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenarannya apa? Semau gua. Bagiku benar ya benar. Bagimu salah, bodoh amat. Gitu ya. Tidak ada kebenaran dalam dunia ini. Itulah kenapa kita itu bingung, mana yang benar. Gitu ya. Itulah kenapa kita itu perlu disembuhkan. Dan apa yang bisa menyembuhkan kita? Yaitu satu, firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang tidak pernah berubah, gitu ya. Jadi taat mencari kebenaran Kristus, gitu ya. Baca Alkitab itu penting, gitu. Baca firman Tuhan itu penting. Itulah kenapa kita perlu disiplin rohani, kita perlu saat teduh, membaca firman Tuhan, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan salah satu anak remaja, saya tanya, gimana ibadah, oke enggak gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, saya selalu tanya, kamu ada saat teduh enggak? Kalau ada saat teduh, bolong-bolong enggak? Gitu ya. Nah, terus kita sharing gitu loh. Kenapa sih kok kita itu harus baca Alkitab? Saya tahu Alkitab susah, bahkan seringkali enggak ngerti Alkitab ini ngomong apa, dan bahkan mungkin aku ada masalah. Ketika aku baca, aku enggak nemu jawaban. Betul. Karena Alkitab itu bukanlah jawaban untuk setiap masalah kita. Tetapi kenapa kok kita harus membaca Alkitab? Karena semakin kita baca, paradigma kita itu berubah. Cara pandang kita itu berubah. Dan kita mengerti kebenaran yang tepat, kebenaran yang benar. Jadi ketika kita ada masalah, hikmat Tuhan itu menyertai kita, kita itu mengerti apa yang harus kita lakukan. Itu ajaibnya. Jadi ketika kita ada masalah, kita nggak nyari jawabannya di Alkitab, enggak. Tetapi Alkitab karena kita sering membaca firman Tuhan, secara otomatis firman Tuhan itu mengubah pandangan kita, mengubah nilai-nilai kita, sehingga ketika ada masalah, kita langsung tahu, oh ini loh yang harus aku lakukan, sesuai prinsip Alkitab. Gak ada jawabannya di Alkitab. Tetapi kita bisa menjawabnya, kenapa? Karena hikmat Tuhan, segala nilai-nilai yang Tuhan ajarkan, paradigma kita itu sudah diubahkan. Jadi paradigma kita itu bukanlah paradigma dunia, tetapi paradigma Kristen, nilai Kristen. Itu yang ada di pikiran kita. Jadi secara otomatis ketika ada masalah, kita bisa menjawabnya. Karena pemikiran kita sudah diubahkan. Itulah mengapa dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa yang bisa mengubah cara pikir kita? Firman Tuhan. Karena itu baca. Gak ngerti, baca terus gitu ya. Lama-lama kita akan ngerti. Dan ketika kita ada masalah secara otomatis kita bisa menjawabnya. Aneh itu. Tetapi itulah yang terjadi. Itulah kenapa saya selalu paksa baca firman Tuhan. Disiplin rohani. Itu penting karena Alkitab itulah yang membukakan paradigma kita. Bagaimana cara kita memandang dunia ini. Bagaimana kita memandang segala sesuatu dengan tepat. Nah, ketika kita memiliki itu semua, emas, ketaatan gitu ya, iman kepada rencana Allah, kita taat melakukan perintah Allah dan kita mengetahui yang benar, disitulah kita baru bisa berdampak menjadi berkat di dalam keadaan ini. Jelas seperti apa yang sudah di-sharingkan oleh rekan-rekan kita, beberapa rekan-rekan kita di dalam persekutuan doa online.
gitu ya. Jadi pada nonton nggak persekutuan doa online. Itu sungguh kesaksian yang luar biasa. Di sana ada rekan-rekan yang men-sharingkan, mereka repot ngurus anak, stres gitu ya. Kena pandemi ini stres. Anak-anak harus stay di rumah, dia repot ngurusin kerjaan, ngurusin anak. Tetapi anehnya gitu ya, dia masih bisa memberkati orang lain gitu ya. Tahu temennya nggak ada pembantu, nggak ada makanan, wah dia bisa masakin, bisa share. Bukankah itu berdampak yang luar biasa? Kita lihat ada yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, tetapi dia tidak mau menghentikan karyawannya. Bukankah itu sungguh luar biasa? Gitu ya. Bahkan rekan kita juga bisa mengajak keluarga besarnya untuk bisa beribadah secara online. Itu berdampak. Alkitab pasti jawaban, oh enggak. Tetapi secara luar biasa memberitahu kita, memberitahu rekan-rekan apa yang harus dikerjakan, apa yang bisa dilakukan. Itulah menunjukkan gereja yang tidak suam-suam kuku. Gedung gereja memang tutup, tetapi nyatanya gereja tetap buka, memberi kasih dan pengharapan melalui kita, orang-orang percaya. Kita melihat new normal. Di sana ada jarak, di sana ada batas. Tetapi mari kita sebagai gereja, kita meniadakan jarak itu, kita meniadakan batas itu. Mari kita tetap menjaga kedekatan kita walaupun begitu susah. Dan kita boleh tetap menghangatkan dengan saling care, baik dengan saudara seiman maupun bukan yang seiman. Itulah gereja yang berdampak. Selanjutnya, kita bersyukur kalau Tuhan itu sungguh mengasihi gerejanya. Di sana dikatakan ia akan memuntahkan, ia akan menghukum. Namun sesungguhnya Tuhan tidak ingin memuntahkan gerejanya. Itulah kenapa kalau kita lihat di ayat yang ke-19 dikatakan apa? Aku menegur, aku menghajar orang yang aku kasih. Bahkan dikatakan apa? Aku mengetok pintu dan aku harap ada yang membukakan aku supaya aku bisa masuk. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari ini, kalau Tuhan mengintervensi kehidupan kita dengan suatu kejadian, maka kita harus peka. Jangan keraskan hati kita. Sebenarnya Tuhan sedang peduli dengan kita. Tuhan sedang menegur kita. Kita harus kembali. Gitu ya. Ekonomi penting. Kestabilan ekonomi penting. Kesehatan penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kerohanian kita. Sebagai penutup dan kesimpulan khotbah, apa yang harus kita lakukan sebagai mengulas khotbah dan apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, di sana dikatakan di ayat yang ke-22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang pertama adalah memperhatikan. Kesehatan penting, sekali lagi ekonomi yang stabil juga penting, tetapi kerohanian yang sehat dan bertumbuh jauh lebih penting. Di mata kekekalan, materi tidak pernah memiliki arti, jemaat sekalian. Perhatikan apa yang menjadi khotbah hari ini. Jangan keraskan hati kita. Yang kedua, yaitu apa? Bertobat. Bagaimana kita bertobat? Yaitu ganti fokus kita. Gitu. Biarkan kerohanian itu menjadi fokus utama kita. Jangan sampai seperti gereja Laodikia yang hanya mementingkan materi, yang hanya mementingkan tampilan, hanya mementingkan mungkin kesehatan, tetapi kerohanian sama sekali tidak menjadi fokus utama mereka. Bertobat, ganti fokus kita. Kita harus aware kerohanian kita, pertumbuhan kerohanian kita. Kita mesti prepare kerohanian kita. Yang ketiga, beli emas, pakaian, dan obat. Belajar taat dalam rencana dan perintah Tuhan. Cari kebenaran Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Gitu ya. Kalau enggak kita tidak akan berdampak. Ibadah online, Zoom online gitu ya, persekutuan, KTB online, gimana lagi? Kita cuma bisa pakai itu. Karena kita dibatasi. Gitu ya. Tetapi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Lengkapi diri kita. Gitu ya. Dengan emas, pakaian, dan obat. Ketaatan terhadap rencana Tuhan, perintah Tuhan,
dan kebenaran Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Yang terakhir, tetap setia. Tidak lama lagi, jemaat sekalian, dan ada upah yang akan menanti kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi gerejamu. Karena itu Tuhan, jangan sampai kami Engkau muntahkan. Tegurlah kami, hajarlah kami, gedorlah hati kami, supaya kami membuka pintu dan Engkau boleh masuk di dalam seluruh hidup kami, di dalam relasi kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, dan di mana saja. Supaya kami tidak menjadi suam-suam kuku, tetapi kami boleh menjadi berkat di dalam keadaan yang semakin tidak mudah ini. Bekerjalah untuk kami Tuhan, dan biarlah Engkau pun juga terus berdoa untuk kami, agar kami dapat terus berbuah sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang bersama gereja di segala abad dan tempat, kita boleh dengan sungguh-sungguh mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita mengambil tekad menjadi saluran berkat bagi dunia ini, membagikan kasih Kristus kepada dunia yang ada di dalamnya, sambil kita memberikan persembahan kita. Kita mau menjadi saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan
Bapa, Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan. Bila kami mau terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya melalui harta kami, tapi seluruh hidup kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Jemaat kasih oleh Tuhan, marilah dari tempat kita masing-masing kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh memberikan kepada setiap kita hikmat di dalam melihat zaman ini, boleh mempertumbuhkan kerohanian kita, dan boleh menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur hari ini sekali lagi kita boleh beribadah bersama-sama, dan biarlah seperti tadi firman Tuhan mengatakan, ya di tengah-tengah segala apa yang menjadi pemikiran kita, kondisi yang kita sedang hadapi, biarlah kita tidak melalaikan pertumbuhan kerohanian kita. Ya kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita, kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kita. Ibadah kita selesai, kita sebentar mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita ada kabar duka, yaitu Bapak Subandi, papanya Pendeta Henry Ongkowijoyo telah dipanggil Tuhan pada Kamis 25 Juni yang lalu dan sudah dimakamkan pada tanggal 26 Juni. Kami semua turut berduka cita, kita mendoakan agar seluruh anggota keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Untuk yang berikutnya, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mengambil roti dan anggur untuk perjamuan kudus untuk Minggu 5 Juli, silakan mengambilnya di kantor gereja pada jam kantor. Kalau di luar jam kantor, kami sediakan di WLC, di kafe kita. Lalu yang terakhir, untuk YCF pada tanggal 10 Juli, hari Jumat, mengundang semua pasutri muda ataupun pasutri yang merasa muda untuk mengikuti fellowship kita bersama pada Jumat 10 Juli mendatang. Demikian untuk pengumuman pada hari ini. Ingat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau